Shalom and good morning to all my friend from Devotion from Nation. Selamat pagi, hari yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita. Hari ini buat semua teman, sahabat, rekan sekerja dalam ladang Tuhan hari-hari ini. COVID masih tetap menjadi sebuah trending topik di seluruh dunia. Sekaligus kata COVID juga menjadi kata yang terus menjadi momok, mengkhawatirkan, menakutkan, bahkan merontokkan sendi-sendi, pondasi-pondasi banyak kehidupan, iman, harapan, kasih, ekonomi, semuanya. Nah pagi hari ini saya ingin kita rubah cara kita memandang kata COVID itu. Saya sudah bahas, kalau tidak salah yang pertama, kata COVID C-nya itu adalah untuk covenant blessing. Berkat perjanjian. Ya, berkat perjanjian. Jadi ketika kita mendengar kata COVID, when we hear the word COVID-19, let's change that into a covenant blessing 2020. Berkat perjanjian 2020. Supaya kata COVID tidak lagi menjadi kata yang menakutkan. Jadi ketika mendengar kata COVID, ingat C-nya, the C stand for covenant blessing. Nah, saya ingin lanjutkan kata O-nya. The word O, the letter O in COVID, speak for organic living. Ya, gaya hidup organic. Now we know Christianity is not a religion. Christianity is not organization. Christianity is not just whole bunch of ritual, do's and don'ts, but Christianity is a way of life. Kita tahu kekristenan bukanlah sebuah organisasi, bukanlah agama dengan segudang ritual dan aturan, jangan begini, jangan begitu, harus begini, harus begitu. Tapi kekristenan yang sebenarnya adalah sebuah pola hidup, sebuah cara hidupnya Tuhan. God lifestyle, God way of living. This is what Christianity is all about. Organic living, kehidupan yang organik. Ini yang Tuhan ingin supaya kita hidupi hari-hari ini. Dan saya percaya bahwa di tengah-tengah COVID ini kita dipaksa untuk kembali kepada pola hidup yang benar. Pola hidup yang sehat atau di organic living. Kehidupan yang organik di mana bersama-sama. Di mana kita tidak bisa lagi hidup sendiri. Ya, bergantung pada diri sendiri. Yakobus pasalnya yang ke-5. Saya ingin kita baca bersama-sama from the book of James chapter 5. James chapter 5. Now starting in verse 13 until verse 16, ya, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Nah, ini yang saya ingin kita baca karena di sini kita bisa melihat tentang contoh jemaat yang hidup secara organik. Atau paling tidak ada prinsip-prinsip dari kehidupan organik yang kita bisa lihat di sini. Bagaimana jemaat menghidupi pola hidup ini. Nah, ketika kita bicara tentang organik, ya, maka kita sedang berbicara tentang keluar dari pola hidup yang pertama, independent. Because the enemy of organic living, organic Christianity is independent. Feeling that I can do it myself, I can do it alone. Anti-social, anti-community living. Nah, ini musuh. This is the enemy of organic Christianity. Kekristenan yang organik, musuhnya adalah ini. Independent,
bisa berdiri sendiri, merasa hebat sendiri, kuat sendiri, ya tidak suka bersosialisasi, merasa gerejanya yang paling hebat sendiri, organisasinya paling keren sendiri. Ya, ini bukan organic living. Bukan organik, kekristenan yang organik. Nah, organik juga bukan dependent. Yang pertama tadi independent, berdiri sendiri. Yang kedua adalah dependent. Dependent artinya satu arah. Entah orang bergantung kepada kita, bersandar kepada kita, entah untuk kebutuhan rohani, kebutuhan jasmani, kebutuhan emosional, kebutuhan apa saja. Dependent, kita menjadi tempat sandaran orang hidup kita. Ini bukan organik. Atau sebaliknya, kita yang bersandar kepada orang lain. Kita bergantung kepada orang lain. We depend on other people. Kita bergantung, bersandar kepada orang lain. Mau makan bergantung sama orang, mau pelayanan bergantung sama orang, mau tidur bergantung sama orang. Semuanya kita nggak bisa bergerak tanpa orang itu mengatur atau menyiapkannya untuk kita. Ini dependent. Kita dependent, bergantung satu arah. Ini juga bukan organik. Ini bukan kekristenan yang organik. But organic Christianity is not independent or dependent, but interdependent. Interdependent. Jadi kehidupan organik itu, ini yang ketiga kata ini. Bukan independent atau dependent, tapi interdependent. Jadi bukan berdiri sendiri tanpa orang lain, atau bergantung satu arah kepada orang lain, tetapi saling bergantung. Saling membutuhkan. Nah, kita lihat dalam seluruh kitab kisah para rasul maupun surat-surat Paulus, kita menemukan kata saling ini cukup banyak sekali. Nah, ini yang menjadi ciri dari organic living, kehidupan yang organik, atau organic Christianity. Kekristenan yang bersifat organik, bukan organisasi, tapi organism. This is what Christianity is. Not independent or dependent, but interdependent. Now, this is what we're going to read in James chapter 5, starting in verse 13. This is how organic Christianity in action. Ya, kita lihat ayat yang ke-13. Dikatakan, ini konteks jemaat, kehidupan jemaat dalam sebuah komunitas atau keluarga ilahi. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, ada jemaat, teman, sahabat, tetangga yang menderita, baiklah ia berdoa. Jadi ada yang berdoa buat teman, sahabat, keluarganya yang menderita itu. Baiklah ia berdoa. Kalau ada tetangganya atau temannya, sahabatnya yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Jadi jangan saudaranya menderita, kemudian disyukurin. Nah, itu bukan organic Christianity. Tapi berdoa. Ya. Atau ketika ada yang bergembira, kita iri, kita marah. Jealous. Nah, that's not organic Christianity. Ya. Bergembira, baiklah ia menyanyi. Senang kalau orang lain bergembira, orang lain diberkati, orang lain sehat, orang lain maju, orang lain dia naik dan tidak turun dalam bisnis maupun pelayanan. Kita senang. Ya, kita senang. Dan kemudian ayat yang ke-14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit. So if there's any among you that is got sick. Ya. Dikatakan di sini, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Para penatua, jadi kepemimpinan jamaat dalam komunitas, dalam gereja mula-mula. Bukan kepemimpinan yang sentralistik kepada satu titik atau kepada satu orang. Nah, we can see from verse 14 that the structure, the leadership structure is a plural leadership, eldership, not center on one superman or superhero in the church. Dan kalau ada seorang dari kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Supaya apa? Mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Jadi kalau ada jemaat, keluarga, komunitas kita yang sakit, dikatakan di sini apa yang dilakukan? Ini cara hidupnya organik.
kita datang kepada penatua di gereja. Ya, kita minta bantuan, minta pertolongan. Ya, mungkin berikutnya penatuannya yang sakit, dia minta juga penatua yang lain untuk berdoa buat dia. Nah, this is what organic living and organic Christianity, interdependent. We need one another. We need to pray for one another. We need to support one another. We need to heal one another. Ya. Terus dikatakan gini, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ayat yang ke-15-nya. Dan doa yang lahir dari iman. In verse 15, pray that born out of faith. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. You see in verse 15, we see the prayer of faith will heal the sick and raise him up. And say, if there's a sin, then the sin will be forgiven. So we can see sickness related with sin. Karena memang akar dari sakit penyakit dimulai dari dosa. Ketidaktaatan kita, hidup yang meleset dari sasarannya Tuhan. Tapi kemudian lihat ayat yang ke-16. Karena itu, karena apa? Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa independen. Kita juga tidak bisa dependent kepada satu orang, kepada satu pendeta. Apa-apa pendeta, apa-apa pastor. We cannot depend on the pastor, apostle, prophet, whoever leaders that we call, they are very spiritual person. We cannot depend on just a pastors. We need to be interdependent. We need one another. Nah, yang ke-16 ya, karena itu hendaklah kamu saling, perhatikan kata saling lagi. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Dan kemudian lagi, dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Wow. This is how true Christianity, true organic Christianity, organic church function and in action in real life. Yeah, they support each other, pray for one another, even confess the sin to one another. Bahkan saling mengaku dosa kepada satu sama lain dan saling menyembuhkan. Bukan cuma jemaat yang minta didoakan supaya sembuh, tetapi juga jemaat bisa mendoakan pemimpinnya supaya pemimpinnya sembuh. Bukan cuma jemaat. Nah, ini kebiasaan yang dipakai oleh tentunya gereja Katolik. Ya, jemaat datang ke bilik kemudian mengaku dosanya, kesalahannya kepada pastor. Karena memang psychologically ketika seorang berani mengakui dosanya, mengakui kesalahannya, maka itu sudah membawa kelegaan yang luar biasa secara emosional dan psychologically dari rasa bersalah itu. Tapi bukan cuma satu arah jemaat kepada pastor. Terus pastor, apakah pastor suci, sempurna? Enggak, ada salah juga. Kan begitu. Ya, itu sebabnya dikatakan di sini saling mengaku dosa. Bukan satu arah, saling. Saling percaya, saling mengaku kekurangan, saling mengaku kelemahan, dan saling menyembuhkan. So, COVID, the C is for covenant blessing. But the O is organic Christianity, organic living, because church is not organization, but organism. Organic living. That we depend on one another. We cannot live alone. We cannot stand alone. We cannot be like a Rambo just by himself. He need nobody. Just by himself win the war, win the fight. That is not the God kind of life. O-nya untuk organik. Kita harus datang dengan rendah hati mengakui kesalahan kita satu sama lain. This is kunci kehidupan yang sehat dan sembuh. Buat keluarga, pelayanan, ekonomi, apapun yang kita alami. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you.